أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah, coba maju dulu, maju. Sini. Jangan letter O gini, jangan. Yang jenggotnya masih hitam jangan nyender. Kalau sudah putih tidak apa-apa nyender. Maju. Masa kalah sama bapak ini sudah? Ya, bisa mendekat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi izin kita bisa kembali berkumpul di sini mengkaji ilmu agama Islam, mengkaji apa-apa yang seharusnya diketahui bagi setiap muslim. Karena kita lihat di zaman sekarang banyak kaum muslimin yang tidak peduli sama agamanya. Banyak kaum muslimin yang acuh tak acuh kepada agamanya. KTP-nya Islam, tapi kalau ditanya apa itu Islam mereka tidak tahu. Harus bagaimana menjadi seorang muslim tidak tahu. Apa konsekuensinya menjadi seorang muslim pun tidak tahu. Jadi selama ini berislam hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan orang. Oh, saya lihat orang begini. Oh, bapak saya begini. Landasannya apa? Tidak tahu. Oh, ternyata ini tidak boleh. Oh, ternyata ini wajib. Oh, ternyata ini sunnah. Tidak tahu. Makanya di sini diadakan pengajian-pengajian supaya apa? Orang itu belajar agamanya. Supaya beragama di atas ilmu, supaya beragama beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita membahas kitab usul ats-tsalatsah, ya, 3 landasan pokok ya, dalam agama Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dan sudah jauh kita membahas beberapa mukaddimah, pembukaan sampai akhirnya kita masuk ke 3 perkara pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama, ma'rifatullah, mengetahui ya siapa Tuhan kita. Apa hak-haknya? Ya. Orang tahu Tuhan kita Allah, tapi haknya Allah apa enggak tahu. Makanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apakah engkau tahu apa itu haknya Allah bagi hambanya dan apa itu hak para hamba bagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah itu punya hak, hamba-hamba Allah juga punya hak. Katanya para sahabat yang ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam, kami tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sama Rasulullah dikasih tahu bahwasanya haqqullahi 'alal ibad itu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar para hamba itu hanya menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas masalah kesyirikan, bentuk-bentuk ibadah apa saja ya, yang sudah yang sering dilakukan dan diselewengkan, diberikan, diarahkan kepada Allah atau diarahkan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan.
Itu kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu sekarang tersisa, apa itu haknya para hamba ya, kepada Allah, atau haknya para hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba ini, Allah punya hak, hamba punya hak. Dikasih tahu sama Rasulullah, haknya para hamba adalah Allah tidak mengazab para hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak berbuat syirik, lurus di atas tauhid, haknya mereka untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu bunyi hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para jamaah yang subhanahu Allah, ya, al-aslul awal, pondasi yang pertama kita sudah bahas, yaitu apa? Ma'rifatullah, mengetahui tentang siapa Tuhan kita, Allah, dan apa hak-haknya, dan apa saja ibadah-ibadah ya, atau sesuatu yang dikatakan ibadah sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah, dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, kita ulang satu persatu ya, secara ringkas ya, dari halaman berapa ini? Halaman 25 ya, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, disebutkan yaitu yang pertama yang termasuk dalam ibadah adalah doa. Kita tidak boleh memanjatkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-khauf, rasa takut ya. Takut bukan takut yang bawaan dari kita lahir, bawaannya manusia ya, takut sama macan, takut sama hewan buas yang lain, gempa bumi dia takut, misalkan tsunami, ya itu fitrahnya manusia takut seperti itu. Tapi ini takut yang semestinya dia tidak takutkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya takut kualat. Kalau saya tidak ngasih sesajen ini di sini, nanti saya kualat, hidup tidak tentram, hidup sulit. Itu tidak boleh. Itu takut hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang beri manfaat dan yang memberi mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu ar-raja, berharap. Tidak semua berharap itu dilarang kepada selain Allah. Ya, tapi yang dilarang adalah berharap yang semestinya dia tidak harapkan itu kecuali kepada Allah. Berharap diberi rezeki yang lancar, mestinya itu berharapnya kepada siapa? Allah, tapi dia harapkan itu ke makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berharap selalu sehat walafiat, tapi dia berharap kepada siapa? Dokter. Yang ngasih kesehatan siapa? Allah, tapi dia harapkan, dia bebani itu kepada dokter-dokternya. Ini bahaya jemaah ya, ini masuk ke dalam ibadah. Termasuk di dalamnya juga tawakal. Nah, ini masuk ke dalam daerah ibadah. Jadi ini dari tadi takut, berharap, tawakal, ini ibadahnya hati. War-raghbah, saat seseorang ya, tunduk dan ya, punya harapan satu-satunya, ya, saya berharap kepadamu, tidak ada orang lain. Ar-rahbah, rasa gentar ya, takut. Ini sama seperti khauf tadi, sejenis. Wal khusyuk, ya, khusyuk. Orang sholat, ngaji, khusyuk. Ini semua termasuk ibadah ya. Wal inabah, kembali ya. Apa-apa dikembalikan ke siapa? Buat dosa, istighfar, lagi ada masalah, kembali. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah, minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah Allah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Wal istighatsah, istighatsah, meminta diturunkan hujan, minta ke siapa? Allah yang menurunkan hujan, bukan pawang-pawang itu. Pawang, artinya pawang itu apa jemaah? Seakan-akan tuh hujan taat sama dia. Ini tidak boleh. Wadzabah, sembelih. Kita sembelih pakai nama siapa? Pakai nama Allah. Bukan dipersembahkan untuk itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dilempar ke laut, dilempar ke sungai, dilempar ke kawah. Ya. Ada apa? Sembelih dengan nama Allah, potong-potong, bagi-bagi ke tetangga. Itu jauh lebih baik. Wan nadhar, bernadhar, dan yang lain-lain yang sangat banyak sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu secara perinci. Sekarang kita pindah para jamaah sekalian ke halaman 33.
Al-aslu tsani, pondasi yang kedua. Pondasi yang kedua ini para jamaah sekalian adalah ma'rifatu dinil Islam. Mengetahui atau pengetahuan tentang agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Sebagaimana kita bilang tadi, betapa banyak kaum muslimin kalau ditanya, kamu kenapa kok sholat wajib, dalilnya apa? Bingung, ke barat ke timur. Dalilnya ada, perintah Allah dalam Al-Quran, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dalam hadis sama Rasulullah dijelaskan bahwasanya kita ini disuruh sholat. Al-ahdu bainana wa bainahumus sholat. Perbedaan antara kita sama orang kafir itu ada di sholat ini. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan sholat dia telah kafir. Belum lagi hadis masalah rukun Islam yang dikenal dengan hadis Jibril yang sangat panjang. Ya, di situ ya, Jibril menjelma jadi seseorang, tidak dikenal sama para sahabat. Dibilang musafir, kayaknya bukan juga, karena tidak ada bekas safarnya. Cuman para sahabat ada yang kenal. La yura alaihi atharus safar. Bekas safar juga tidak ada. Ini orang asing nih, siapa ini? Datang tiba-tiba duduk di depannya Rasulullah SAW di sekitaran para sahabat. Ada Umar bin Khattab dan ada sahabat-sahabat yang lain. Orang yang datang ini, ya, para sahabat tidak tahu kalau itu Jibril, tetapi Rasulullah tahu. Kata Jibril, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kasih tahu saya tentang Islam. Oh, dikasih tahu sama Rasulullah SAW, ya, Islam itu syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, naik haji. Kasih tahu. Apa kata Rasulullah setelah syahadat apa? Sholat, rukun Islam. Harus tahu orang Islam kalau ditanya sama orang kafir, kamu sholat ya apa? Apa perintahnya dari kitab sucimu atau dari ya kabar dari nabimu? Harus bisa jawab. Jangan sampai goyang tidak bisa jawab, malu jamaah. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di sini, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pengetahuan tentang agama Islam ini dengan dalil. Bukan dengan katanya dan katanya, bukan mengetahui lewat adat atau perkataan nenek moyang dan lain-lain, bukan. Tapi apa? Dalil. Agama Islam itu jemaah sulit untuk ditumbangkan sama musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena berdiri kokoh di atas apa? Dalil. Jadi kalau sesuatu dibangun tidak di atas dalil, tinggal tunggu sebentar lagi tumbang. Sebutlah apa itu amalannya jika tidak dibangun di atas dalil, bersumber di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi, tinggal tunggu tumbang nanti. Ketahuan cacatnya. Tapi kalau dibangun di atas dalil, ada dalilnya, perintah Allah, perintah Rasulullah, dianjurkan sama Nabi, apalagi jelas dilaksanakan sama para sahabat, itu adalah Islam. Lalu di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan tentang apa itu artinya al-Islam. Artinya al-Islam adalah al-istislamu. Al-istislam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bitauhidi, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan cuma ngomong saya berserah kepada Allah, tapi yang selanjutnya ini tidak ada nih. Tauhid tidak ada, terus tidak taat, tidak bertakwa, tidak patuh. Ya, jangan cuma bilang saya Islam tapi saya berserah diri kepada Allah, tapi ini ditinggal semua ini. Ya, apa tadi? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istislam bitauhid. Dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek tauhid. Dari masalah ketuhanannya Allah, kemampuannya Allah, masalah peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala juga jangan sampai diserahkan kepada selain Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh tunduk
tunduk kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Ya, tunduk dan patuh kepada Allah dalam tanda kurung ya, taat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang mukmin itu ya jika dipanggil oleh Allah maka jawabannya yang benar adalah apa? Sami'na wa ata'na. Kalau dipanggil diseru maka jawabannya harus apa? Kami mendengar dan kami apa? Taat. Sering kita dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wah, berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kalau diseru apa? Sami'na wa ata'na. Itu seorang muslim. Itu Islam. Berserah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, patuh dan taat. Lalu apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang pelaku kesyirikannya. Itu Islam. Nanti akan dijelaskan dalil-dalilnya. Ya. Saat seorang hamba berserah diri kepada Allah, manut patuh, Allah suruh begini, sami'na wa ta'na. Allah suruh begitu, sami'na wa ta'na. Rasulullah suruh begini, dia sami'na wa ta'na. Rasulullah larang, sami'na wa ta'na. Jadi barang siapa yang mengaku Islam tapi ternyata sama Allah disuruh ibadah dia tidak mau ibadah, sama Allah dibilang wajib dia tidak mau kerjain, sama Allah diharamkan malah dia kerjain, gimana tuh? Disuruh sholat tapi tidak mau sholat, bulan Ramadan puasa kadang tidak, yang bahkan bukan dari syariat sama dia digiring dimasukkan ke dalam syariat, yang sudah jelas-jelas syariat sama dia ditinggal tidak dikerjakan. Bagaimana ini? Apakah sudah menjadi seorang muslim yang benar dengan cara-cara seperti itu? Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, di sini dijelaskan al-bara'atu minasyirik, ya. Berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Jadi tidak cukup orang itu disuruh tinggalkan kesyirikan, tapi dia harus berlepas diri dari syiriknya dan juga dari para pelaku kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 40. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah datang pada diri Nabi Ismail ya, suri tauladan bagi kalian. Atau bagi Nabi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim ada suri tauladan bagi kalian. Gimana suri tauladannya? Apa yang perlu kita tiru? Idh qalu liqaumihim, saat Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Nabi Ibrahim mau kasih tahu bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim itu nyembah Allah dan juga nyembah selain Allah. Jadi jangan dipikir syirik itu para jamaah saat seseorang itu tidak menyembah Allah sama sekali. Saat seseorang menyembah patung, patung aja yang disembah. Enggak. Justru dibilang syirik karena ada penggabungan. Menyembah Allah, tapi sama dia disanding sama menyembah selain Allah. Ini namanya apa? Syirik. Makanya kalau orang bisnis sama-sama, bahasa Arabnya apa? Syirkah. Karena dia kerja sama, dia sama ada orang lain atau ada orang lain lagi. PT itu ya, kalau bahasa Arabnya syarikah namanya. Karena di dalamnya ada beberapa orang yang punya mungkin, atau punya satu orang tapi di bawahi ada banyak yang kerja. Jadi satu mereka. Rame-rame. Sama dibilang syirik karena ada rame-rame. Allah disembah, patung disembah, malaikat disembah, matahari juga disembah. Makanya dibilang apa? Syirik saat ada penyekutuan dan penggabungan. Kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri. Ini bilang sama kaumnya. Dia sendiri jamaah Nabi Ibrahim, tidak ada temannya, tidak ada bodyguardnya, tidak ada pasukan berani matinya, tidak ada. Rasulullah SAW yang saat sudah hijrah ke Madinah sudah banyak pengikutnya, berlapis-lapis ya,
Saat kalau perang Rasulullah itu ditameng sama sahabat-sahabat yang berani mati demi Rasulullah. Ya, itu keistimewaannya para sahabatnya Rasulullah. Nabi Ibrahim sendiri. Makanya kata Allah, pada diri Nabi Ibrahim itu ada suri tauladan. Saat ia mengatakan kepada kaumnya, dia sendiri, tidak ada orang lain, tidak ada yang bela, hanya ada istrinya di rumah yang beriman sama dia, sama satu keponakannya, Nabi Lut alaihissalam. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ya. Dan berlepas diri dari kalian juga. Kafarna bikum, kami kufur kepada apa yang kalian sembah, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, al adawatu wal baghdha, dan telah timbul di antara kita permusuhan, ya, selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Sampai kalian hanya menyembah Allah saja, baru kita baikan. Tapi kalau kalian masih berbuat seperti ini, tak bisa. Kita bermusuhan, kita tidak sama. Kita lihat dan bandingkan sama zaman sekarang. Oh, Nasrani tidak apa-apa, yang penting baik, ya kan? Lu kok enak? Sudah hura-hura, nanti dia tebus dosa, bayar di loket, ada loketnya, bayar. Kita disuruh sholat di masjid 5 waktu, subuh-subuh bangun ambil wudhu dingin-dingin, pagi-pagi jalan ke masjid sambil sempoyongan begini, oh sama. Yang satunya tidur-tiduran di rumahnya, dibilang sama. Ini yang ngomong samanya orang Islam. Mereka orang Nasraninya bilang orang Islam itu domba-domba yang tersesat. Katanya orang Islamnya, oh kita sama. Kan dikibulin kita namanya jemaah. Kita dibohongin. Kita mau dirusak sama orang-orang yang sekolahnya di markasnya mereka di sana. Kita mau dibohongin sama orang-orang yang anak didiknya mereka. Mau disuruh rusak Islam dari dalam. Bilang bahwa ayat Al-Quran, tapi ayat Al-Qurannya dipotong-potong. Ta'alau ila kalimatin sawa, kata mereka. Ya, ayo wahai orang-orang ahli kitab, kita jalan sama-sama. Subhanallah. Dipotong ayatnya. Nanti akan kita baca ayatnya. Juga disampaikan di sini. Jadi jangan sampai para jemaah sekalian kita tidak berlepas diri dari kesyirikan. Tidak boleh. Dan kita juga harus berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang bukan orang Islam. Bukan terus dengan arti berlepas diri kita tidak boleh muamalah sama mereka. Bukan begitu. Rasulullah itu bermuamalah sama orang kafir. Rasulullah bermuamalah sama orang Yahudi, mendakwahkan mereka, diajak. Tapi urusan agama, kamu, saya. Bukan mau dirusak dengan kata apa, toleransi. Toleransi itu saat silahkan kamu makan nasi goreng, saya mau makan kue tiaw. Ya, bedakan itu toleransi. Bukan mari kita campur antara nasi goreng sama kue tiaw. Jadi apa? Namanya kalau di Jawa mawut, campur mie sama nasi, ya. Masalahnya ini bukan mie sama nasi jamaah, ya. Ini agama masalahnya. Makanya saat dahulu Rasulullah SAW didatangi sama mereka orang kafir Quraisy, ya, yang mana sebelumnya mereka sudah datang melobi Rasulullah SAW, ayo, ya, kamu mau apa? Kamu mau perempuan, kami akan sediakan buat kamu yang paling cantik. Kamu mau harta, kami akan jadikan kamu orang paling kaya. Sebut mau apa? Mau kedudukan, kami akan jadikan kamu sebagai tuan yang paling tinggi di antara kita. Tapi jangan dakwah ini, jangan. Dakwahnya di stop. Jangan mengajak kita untuk menyembah satu Tuhan saja. Menyembah Tuhanmu itu yang satu, jangan. Jadi ini masalah sudah dari dulu para jemaah sekalian. Nabi Muhammad tak mau. Nanti didatangkan lagi, ya sudah gini aja. Lihat, ini ketegasannya Rasulullah SAW. Baik-baik, Rasulullah, oh kamu teriak-teriak, dituding-tudingnya, pukul-pukulan, enggak. Rasulullah sampaikan ke mereka ayat Allah Subhanahu wa taala turun. Saat mereka melobi
Gimana kalau 1 tahun kamu sembah Tuhan kami, tahun depannya kami sembah Tuhanmu. Wallahi ini mau ngajari Rasulullah toleransi. Langsung Allah turunkan ayat, Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang ngomong mereka kafir itu siapa? Allah. Tapi sekarang mau dirubah, nonis, non apa lagi? Iya, non muslim. Jangan bilang kafir. Yang bilang kafir siapa? Allah padahal. Ini sudah mau dikaburkan, mau dirusak akidahnya kaum muslimin pelan-pelan. Disuruh ragu sama agamanya, disuruh jangan terlalu berpegang sama agama, supaya goncang, supaya gampang kalau mau dihancurkan, mau dihabiskan orang Islam ini. Jelas, kul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafirun, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu, aku tidak akan sembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak mau nyembah Tuhan. Terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sudah, jangan diobok-obok, jangan dicampur-campur. Kamu tidak mau ya silahkan, jangan paksa saya suruh jadi kamu. Kami berlepas diri dari kalian. Nabi Ibrahim juga bilang sama, hatta tu'minu billahi wahdah. Kita musuhan, kita berlepas diri sampai kamu menyembah Allah semata, hanya Allah saja. Kalau masih yang lain, jangan dekat-dekat, kita berbeda. Lihat, tegas. Sendiri loh Nabi Ibrahim, sendiri jamaah. Kita sudah banyak, tapi masih maju mundur, ragu. Jangan deh, nanti saya dibilang radikal, keras. Ya, ini yang mau dibuat sama mereka. Orang-orang yang benar mau dibilang apa? Rusak. Di framing, dikasih kata-kata yang mengerikan. Dan subhanallah, Rasulullah itu juga digituin sama mereka, supaya orang-orang itu tidak berani dengerin langsung dari Rasulullah. Dikatakan di kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW itu setiap musim haji, ya, karena sebelum hajian itu juga diwajibkan di agama Islam ini, mereka juga sudah apa, naik haji. Hajinya tapi dicampur sama kesyirikan. Datang tawaf di Mina, sama di Arafah dan lain-lain. Cuman banyak perbedaan dari tata caranya dan dicampur dengan kesyirikan. Terus talbiyahnya juga dicampur dengan apa? Kesyirikan. Tapi sama Nabi Muhammad setiap musim haji datang mereka ke Mekah, Nabi Muhammad datang ke Mina, apa? Didakwahin sama Rasulullah SAW. Karena orang-orang yang mau datang ke Mekah itu ditakutkan berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Rasulullah, dari kampungnya sana sama pentolan-pentolannya sebelum dilepas berangkat jamaah haji sudah diwanti-wanti. Ihdzar ghulama Quraisy, hati-hati sama anak muda yang ada di sana yang namanya Muhammad itu. Nanti kamu tersihir. Dia itu sobek mengkhianati agama nenek moyangnya. Sudah di framing. Kalau kamu ikut Nabi, kamu itu apa? Keluar dari tradisi, keluar dari agama nenek moyang. Hati-hati sama dia. Pengkhianat lah, tukang sihir lah. Dikasih petak-petak, framing-framing yang mengerikan supaya orang tidak ada di sana. Jadi itu cara lama sebenarnya yang sama mereka mau dipakai. Hanya saja bahasanya berbeda. Sekarang pakai bahasa apa? Radikal, intoleran, apalagi? Apalagi jemaah? Garis keras. Masya Allah. Sebutlah apa itu yang mau disebut. Ini sudah lagu lama. Ini sudah terjadi dari 1400 tahun lebih yang lalu. Orang yang belajar paham, tapi yang tidak belajar takut. Waduh, bahaya. Nanti radikal. Nanti saya jadi ngebom masjid atau ngebom gereja. Tidak ada gitu-gitu. Orang ditakut-takutin, ya. Dan juga antum melihat orang-orang yang suka ngebom bunuh diri itu. Apa yang dibom? Gereja lagi kosong, tidak ada orang. Yang mati satpamnya, ternyata satpamnya orang Islam.
Orang Islam yang awam yang tidak ngerti, dia kerja jadi tukang keamanan di sekitar sana, itu yang dibunuh. Gerejanya ya retak-retak sedikit aja. Apakah ini tidak ngerusak Islam, jemaah? Mungkin bisa jadi ini proyeknya mereka supaya orang jauh dari Islam. Tuh lihat Islam intoleran, itu lihat Islam apa? Tidak benar. Ya, ini bisa jadi proyeknya mereka. Maka para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, jadi Islam itu apa tadi? Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah, ya, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, patuh dan taat, lalu apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa thalathatu maratib. Islam itu ada 3 tingkatan. Ya. Agama Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya Al-Islam, yang kedua namanya Al-Iman, yang ketiga namanya Al-Ihsan. Apa itu Al-Islam? Sudah kita jelaskan apa makna dari Al-Islam. Apa itu Al-Iman? Apa itu Al-Ihsan? Semuanya ada di dalam satu hadis. Ya, dan perlu diketahui 3-tiganya memiliki rukun. Ya, yang pertama tadi Islam punya rukun. Apa rukun Islam? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalimat syahadat wajib, orang mau masuk Islam harus baca ini. Tidak baca ini atau baca separuh saja tidak bisa, batal. Rukun yang kedua apa? Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ini yang tercantum dalam hadis yang sahih. Wa itaiz zakat, lalu mengeluarkan apa? Zakat. Wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan naik haji ke Baitillahil Haram. Rukun iman sama, ada rukunnya juga. Kalau rukun Islam 5, rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab, terus apa? Kepada Rasul. Dan beriman kepada apa? Hari akhir. Dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu bunyi hadisnya yang disampaikan, yang kita kenal dengan hadis Jibril, yang tiba-tiba Jibril datang duduk di hadapannya Nabi, nanya sama Nabi. Oh, siap. Nah. Jadi masing-masing punya rukun. Lalu Al-Ihsan, apa rukunnya Al-Ihsan? Rukun yang pertama, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Namun jika nyatanya kita tidak bisa menghadirkan ini saat kita beribadah, kita loncat ke yang kedua apa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu ternyata belum bisa menghadirkan ini, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini rukun-rukunnya. Jadi para jamaah subhanahu wa ta'ala, 3 ini jangan dipisah. 3 ini itu sama seperti pohon. Coba sekarang gambar pohon, ya, gambar garis tanah, terus gambar batangnya pohon ke atas, terus ada daun-daun dan ranting-rantingnya, terus di bawah pohonnya tadi ada akar-akarnya. Akar-akarnya itu adalah rukun iman. Yang ada di bawah tanah itu akarnya adalah apa? Rukun iman. Batangnya ke atas itu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
cabang-cabangnya itu adalah rukun Islam yang lain. Sholat, zakat, puasa, naik haji, dan yang masih banyak lagi cabang-cabang ya, agama Islam. Ada birrul walidain, ada ya banyak kewajiban-kewajiban yang sama Allah diwajibkan di dalam Islam ini. Lalu cara menerapkannya itu semua adalah apa? Al-ihsan. Ya, kalau kita mau gampang digambar pohon, ini ana gambarin pohonnya kurang lebih seperti ini, kelihatan enggak itu? Anda enggak bisa gambar jamaah. Intinya akarnya adalah rukun iman, batang pohonnya ke atas adalah syahadat. Ya. Lalu apa? Ranting-rantingnya itu adalah amalan-amalan dalam agama Islam. Sholat, puasa, dan yang lain yang sangat banyak. Perjamaah yang subhanallah Allah, sekarang kita mau bahas satu persatu. Islam tadi sudah kita bahas. Sekarang kita mau tahu al-iman. Atau kita mau telaah hadis yang melambangkan tentang amalan-amalan atau Islam, iman dan ihsan. Islam tadi disebutkan yang pertama adalah apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sekarang la ilaha illallah, syahadat ya. Syahadat ini sesuatu yang sangat penting, menjadi rukun dan disatukan, tidak boleh dipisah sebagaimana yang Ana bilang tadi. Masuk ke dalam satu rukun dan di dalamnya ada rukunnya. Jadi syahadat itu ada rukunnya. Rukun yang pertama adalah menafikan. Ini rukunnya syahadat. Saat orang bilang la ilaha illallah, itu ada rukunnya, rukun syahadat namanya. Yang pertama adalah menafikan seluruh sesembahan kepada selain Allah. Sebagian ulama ya mengartikan syahadat itu la ilaha illallah bukan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Ada yang tidak memaknai seperti itu, memaknai bahwasanya la rabban siwallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan semesta alam selain Allah, diartikan seperti itu. Bisa juga, tapi itu kurang pas. Karena kebanyakan orang-orang yang kafir juga mengakui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah siapa? Allah. Banyak orang-orang kafir yang demikian. Kafir Quraisy juga ngomong begitu. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Tapi bermasalah dalam apa? Ibadahnya. Makanya sama Rasulullah mereka tidak dianggap Islam dengan keyakinan mereka bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah siapa? Allah. Belum cukup itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Tapi yang memasukkan mereka dalam Islam yang jelas apa? Tidak ada sesembahan yang patut disembah selain siapa? Allah. Di sini ada menafikan yang pertama. Bahasa Arabnya an-nafyu, bahasa Indonesianya menafikan, menghapus, tidak mengakui, silahkan apa saja itu disebutkan. Pokoknya dia menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah itsbat. Dengan kata lain, menetapkan. Apa? Menetapkan bahwasanya yang satu yang wajib disembah hanya siapa? Allah saja. Ini adalah rukun apa? Syahadat. Dan dalilnya ya, yang melambangkan bahwasanya kalimat syahadat ini adalah kalimat yang sangat dahsyat ya. Kata-kata la ilaha illallah itu adalah afdhalul dzikir, zikir yang terbaik kata para ulama ya, karena ini kata-kata yang sangat ya, mulia, sangat berarti bagi setiap muslim. Tidak bisa seorang muslim itu lepas dari kalimat ini, tidak bisa. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 18, syahidallahu, Allah bersaksi. Lihat, siapa saja yang bersaksi dan apa isi persaksiannya. Kita lihat di ayat ini.
Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, melainkan Allah. Terus siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikatu, malaikat pun sama bersaksi demikian. Wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu, para ulama. Dan di sini kata para ulama, terlihat kedudukan para ulama di dalam agama Islam. Ya. Qa'iman bil qisti, ya, yang berdiri di atas keadilan. La ilaha illallah huwal azizul, atau la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan selainnya yang patut disembah, Dia maha perkasa dan Dia maha bijaksana. Lihat yang bersaksi siapa saja? Allah bersaksi juga, jamaah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia. Allah ikut bersaksi juga. Malaikat bersaksi juga. Para ahli ilmu juga yang tahu ilmu, dia bersaksi juga. Ini tanda kemuliaan apa? Asy-syahadah. Ya, pentingnya seseorang itu bersyahadat dan harus bersyahadat. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, di sini melambangkan juga betapa agungnya siapa yang bersyahadat dan apa yang dipersyahadatkan. Yang bersyahadat itu Allah juga ikut, dan yang disyahadatkan isinya apa? La ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat agung, saat Allah juga ikut apa? Bersyahadat. Adapun maknanya, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, wa ma'naha, maknanya syahadat yang kita baca adalah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud. Kemarin kita di masalah pembahasan tentang pengetahuan tentang Allah, kita bahas apa artinya ilah. Ada yang masih ingat artinya ilah? Disebutkan, kita jelaskan artinya ma'bud, yang disembah. Berarti kalau la ilaha, berarti tidak ada yang paling patut disembah. Itu yang lebih pas maknanya, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata dari la ilaha di sini ada tadi rukun yang pertama apa? Nafi, menafikan sesembahan kepada selain Allah, membuang itu semua. Dan yang selanjutnya illallah, saat dia apa? Mengitsbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah saja satu yang berhak dan wajib diibadahi, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, fi ibadatihi, dalam rangka beribadah kepadanya. Tidak boleh dicampur ibadah pada Allah dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga la syarika lahu fi mulkihi, tidak ada tandingan Allah di alam semesta ini sebagai raja atau sebagai pengatur, sebagai pencipta, tidak ada. Itu hanya Allah saja. Jadi dengan kata lain, saat orang meyakini bahwasanya yang mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta ini hanya Allah, berarti mestinya yang diibadahi hanya siapa? Allah saja. Karena yang selain Allah itu semuanya makhluknya Allah. Fa kullu ma siwallah makhluk. Semua yang bukan Allah itu adalah apa? Makhluk. Malaikat, matahari, api, semua itu adalah makhluk. Nabi, Rasul, itu semua makhluk. Semua itu adalah alam yang berada di alam semesta. Makanya dalam surat Al-Baqarah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak. Ada planet, ada bulan, ada matahari, ada angin, ada api, ada malaikat, apalagi jin, setan, asteroid, apalagi jemaah, bintang, malaikat, para nabi dan rasul, malaikat yang dahsyat-dahsyat, Jibril, Mikail dan lain-lain, semua itu ciptaan Allah SWT yang ada di alam semesta ini. Karena sih, kalau kita tahu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ngurus itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kenapa kita menyembah kepada selain Allah? Kalau para malaikat takut sama Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kisahnya Isra wal Mi'raj? Nabi Muhammad diantar sama siapa? Diantar sama siapa? Ayo. Diantar siapa jemaah? Siapa yang antar Rasulullah Isra Mi'raj? Dijemput sama siapa? Jibril. Naik apa? Burak. Sampai ke Sidratul Muntaha. Setiap langit izin. Sampai di atas sudah mau naik di atasnya ars, sudah mau ketemu sama Allah, Jibril itu mundur jemaah. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dipanggil soalnya Nabi Muhammad yang disuruh datang. Jadi Nabi Muhammad maju dipanggil sama Allah, Jibrilnya minggir. Ya, takut sama Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang di luar sana yang tidak takut sama Allah, menyembah kepada selain Allah? Ya. Lebih hebatkah dia dari malaikat Jibril yang punya 600 sayap, yang kalau dikepakkan sayapnya satu bisa menutup ufuk? Ya. Lebih dahsyatkah kita daripada mereka? Kalau malaikat Jibrilnya takut sama Allah, ngapain ada orang yang menyembah malaikat? Ngapain? Ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah orang mati, semua. Untuk kita tidak sembah kok. Ya, saat kita doa minta-minta itu namanya apa? Menyembah namanya. Doa itu termasuk dari apa? Ibadah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepadaku, aku jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita doa sama, jangan dikasih doanya kepada yang lain. Allah kita suruh kita sholat, jangan sholat kita dedikasikan untuk makhluk Allah, jangan. Mereka semua adalah ciptaan Allah dan mereka tidak pantas untuk diibadahi. Para jemaah yang dirahmati Allah, syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, ini adalah syahadat. Kita bahas la ilaha illallahnya dulu. Ya, nanti ada pengetahuan tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, dan akan masuk di dalamnya konsekuensi apa? Syahadat bahwasanya tidak ada Rasul atau Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala.